Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Anda masih bingung ya ngadepi masa depan khususnya yang muda, jadi YouTuber aja dan nggak usah mikir aneh-aneh. Upload sehari 5 dah gitu aja, sehari 5. Apalagi kalau dia udah punya wifi ya, apa aja nanti lebih banyak upload itu lebih bagus daripada hidup penuh dengan keraguan-raguan ya. Ini saya terus terang ya, saya YouTube saya itu 5 tahun terakhir itu sudah 12.000 video ya, dan itu udah YouTuber pemula yang paling produktif di semesta itu, karena satu hari saya minimal itu 5 atau 10 video ya. Kemarin saya upload itu sampai 40 kemarin. Ngaji Quran sejuz 1 halaman 2, kalau 1 juz itu 20 halaman, 2 kali 2 video 40 itu ya kan? Jadi yang penting jadikan kita sekarang punya media televisi ya, broadcast yourself, TV milikmu sendiri. YouTube ini hanya modal HP. Saya nggak pakai kamera apa istilah DSLR apa itu, pakai HP sebanyak 12.000 itu pakai HP, nggak pakai apa, nggak ada editingnya, nggak ada timnya sendiri ya. Yang penting sampai pesan ini sampai ya nggak usah diedit ya, nggak usah pakai efek musik, nggak usah. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menghilangkan keraguan-raguan itu cepat upload ya, apa saja apa opo aja diupload, yang penting baik, kira-kira apa ada gunanya gitulah ya. Meskipun gunanya setiap video itu nggak banyak, nggak semua, nggak selama 10 menit itu berguna semua, tapi paling nggak 2,5%-nya itu ada manfaatnya ya, itu udah berhasil itu gitu. Jadi masa depan itu cuma 1 hari, modal masa depan itu ya hari ini 24 jam. Jangan membiarkan waktu berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Kata Rasulullah, gunakan 5 sebelum datangnya 5. Gunakan, tumben ada pesawat mungkin mau mendarat di Pondok Cabe situ ya. Jadi gunakan waktu kaya sebelum jatuh miskin, sebelum nggak punya duit. Yang waktu punya duit disedekahkan ya, seperti bikin masjid 6 syuhada itu masih perlu banyak tuh. Saya ajak untuk menyedekahkan ya, untuk bangun masjid. Karena kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Itu jadi sedekahkan ya. Sedekahkan ke sini nih, ke BSI 1012656781. Nanti kita bikin tuntasin itu Masjid 6 Syuhada yang sudah 2 lantai yang ada di Kampung Tajur ya, RT 06 RW 04 Desa Pamekarsari, Parung, Bogor. Sudah 3 tahun sejak 2 Agustus 2021. Sekarang mau Agustus lagi, 3 tahun masjid itu sudah menghabiskan dana 600 juta ya, perlu 100 juta lagi. Silakan sedekahkan. Jadi pakai waktu kaya, waktu ada untuk berjuang, untuk berdakwah sebelum, untuk sedekah sebelum nanti nggak punya uang, sebelum jatuh miskin. 2, pakai waktu ini, waktu kosong sebelum sibuk tiba. Jadi jangan sampai membiarkan waktu kosong itu untuk rebahan, untuk main HP dan lain-lain. Gunakan untuk amal soleh, untuk belajar, untuk baca Quran, untuk berkarya gitu ya. Sebelum jadi waktu sibuk. Waktu kosong itu kebanyakan orang kan suka melalaikan waktu kosong. Kemudian gunakan waktu sehat ya. Kalau udah sakit nggak bisa ngerjain apa, waktu sehat gunakan sehebat-hebatnya untuk beramal soleh, berkarya sehebat-hebatnya. Kemudian waktu muda itu gunakan ya sehebat-hebatnya berkarya sebelum masa tua itu tiba. Kalau masa tua ini di awal kalau tiba-tiba batuk tuh ya, di awal video juga batuk, tapi nggak usah diedit, langsung aja di sini kita muat dengan batuk-batuknya. Terus habis itu masa muda ini kalau sudah berlalu, nggak lama masa muda itu 50, 40, 50, nanti udah lama-lama menjadi lansia kayak saya 63 ini kan. Kalau dulu saya waktu masih muda bisa bikin buku sampai subuh ngetik itu, yang layout pakai PageMaker, di layout dibikin
naskahnya dilayout sendiri, terus ke percetakannya kan dikirim sendiri ke mana itu, ke distributor dan lain-lain. Bikin pelatihan di sana, pelatihan di sini. Sekarang udah masa itu sudah berlalu karena sekarang saya sudah lansia. Jadi gunakan masa muda saya hebat-hebatnya dengan cita-cita yang besar sebesar-besarnya. Kemudian kata Rasulullah, gunakan masa hidup sebelum kematian tiba. Kalau udah mati nggak bisa ngerjakan apa-apa. Jadi waktu hidup meskipun masih sakit tapi masih hidup, itu masih bisa berbuat sesuatu ya, terutama sedekah. Orang yang udah sakratul maut itu inginnya kembali ke dunia. Kalau orang udah mati itu farji'na amal solihan, atau saya ingin berbuat amal soleh, atau saya ingin bersedekah kalau saya dibiarkan kembali ke alam dunia ya. Jadi itulah sekedar catatan pentingnya kita jadi YouTuber. Ini langsung kita bisa menyampaikan ini, barangkali ada gunanya ya. Jadilah YouTuber sekarang, sehari kira-kira 5 atau 10 video diupload ya. Setiap hari sepanjang tahun, nggak usah berhenti, nggak usah istirahat. Saya setahun kemarin sejak 2019 2000 setahun, 5 tahun 10.000, bulan Januari 2024 video saya sampai tercapai 11.000. Sekarang sudah video saya 12.000. Bisa meskipun umur itu sudah hampir renta ya, saya sudah 63 ya, tapi masih bisa berkarya lewat video. Yang kena stroke, kena sakit tetap bisa ya, dalam bahasa yang sakit kita bisa menulis. Kalau bisa menulis terus dibacakan sama anak sama cucu, bisa juga kita rekaman dalam keadaan sakit, tapi yang baca orang lain kan bisa juga menarik. Itu YouTube begitu ya misalnya. Terima kasih, selamat ya berjuang menjadi YouTuber atau menjadi vlogger atau menjadi apa saja, yang penting menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku kata Rasul, meskipun sepotong informasi satu ayat dari aku kata Rasulullah ya. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol
atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.